Rakyat marah dengan KPK yang terkesan pro Anies dan kontra Jokowi. Penulis Manuel. Dari awal rakyat Indonesia sudah curiga KPK ini tebang pilih. Organisasi anti rusuh yang sebentar lagi harus dibongkar dan dibubarkan ini sudah mempertontonkan keberpihakannya kepada DKI Jakarta yang ada di bawah pimpinan Anies Baswedan. Kasus-kasus yang kecil dibesar-besarkan dan muncul sebuah tindakan kriminal yang tidak beres, bernilai mentok paling miliaran. Tapi kasus-kasus yang besar jelas-jelas ada di depan mata didiamkan. Makanya rakyat sudah lihat dan berpendapat juga dari awal bahwa selama masih ada novel di sana, jangan harap KPK bisa urus DKI. Kecurigaan ini sudah disuarakan oleh banyak orang. Jangan sebut mereka buzzer bayaran, tapi mereka adalah kebanyakan buzzer yang tidak rela uangnya dikelola dengan tidak jelas, sampai-sampai keberadaannya tidak jelas. Coba lihat saja uang Formula E yang sudah ratusan miliar. Formula E tidak jadi, tapi uangnya sudah hangus. Kemudian DPRD juga seperti kurang merekomendasikan untuk mencari tahu keberadaan uang itu. Atau jangan-jangan sudah dinikmati bersama-sama. Formula E tidak jadi, lalu uangnya jadi terdengar, jadi menguap begitu saja. Lalu selain itu didiamkan DPRD, didiamkan KPK juga. Banyak rakyat di luar Jakarta kasihan warga DKI Jakarta yang bayar pajak mahal, tapi hak-haknya tidak terpenuhi. Kemaslahatan buat mereka tidak diperdulikan. Juga malah bukan kemaslahatan, tapi permasalahan. Coba bayangkan saja di daerah-daerah lain banjir sebentar lalu surut, sedangkan di DKI Jakarta dipolitisir sampai 24 jam, ada juga yang lebih. Lalu tidak surut. Setelah surut pun harta benda tidak ada harganya karena furnitur terendam, ranjang mengapung, ikan koi lepas dan lain sebagainya. Hak rakyat di DKI Jakarta untuk bebas banjir tidak didapatkan. Dan akhir-akhir ini Anies Baswedan licik malah keluarkan anggaran 1 triliun untuk bereskan banjir di tahun-tahun terakhir kepemimpinannya. Ya sudahlah, malang betul memang nasib warga DKI Jakarta yang dipaksa pilih Anies karena tahun terakhirnya. Lagi-lagi KPK diam dan tidak banyak bicara soal penyelewengan dana di DKI Jakarta yang nilainya luar biasa besar ini. Ternyata ketua KPK juga tidak banyak yang bisa melakukan apa-apa. Dewan Pengawas KPK juga diam-diam saja. Orang kan jadi bertanya-tanya soal integritas KPK kalau begitu. Juliari Batubara dan Edi Prabowo yang korupsi nilainya miliaran diciduk dan malah ada yang koar-koar bahwa Novel Baswedan jadi pahlawannya. Pun kasus Juliari juga nggak jelas karena lucu banget KPK tangkap Juliari atas dugaan korupsi bansos, tapi barang bukti sampai sekarang masih dicari. KPK ini terlihat sangat politis, orang jadi curiga, orang-orang jadi duga-duga bahwa KPK ini organisasi tebang pilih. Pilih-pilih kasus yang mau diambil, kemudian diamplifikasi oleh media-media butuh uang. Dan lagi-lagi Jokowi disalahkan oleh si air mata Nana. Rakyat melihat KPK ini tidak adil dan seolah-olah mereka memilih lawan politik mana yang karirnya harus dihabisi terlebih dahulu. Ini yang menjadi pandangan banyak orang. KPK tidak bisa mengubah pandangan rakyat yang mengait-ngaitkan keberadaan Novel didiamkannya kasus Anies. Mata rakyat bukan mata Najwa yang sangat subjektif. Di dalam prinsip demokrasi, mata rakyat adalah mata Tuhan yang bisa melihat dengan baik. Rakyat di dalam negara demokrasi mengambil peran penting. Melihat bagaimana KPK tidak adil adalah pandangan rakyat. Jadi bagaimana? Apakah masih ada harapan bagi KPK? Buat rakyat, harapan bagi KPK bisa lebih baik jika terjadi dan hanya jika kasus dugaan penggelembungan dana di DKI Jakarta dan ketidakjelasan anggaran Formula E
Aibon dan sebagainya bisa direspon dan ada penetapan tersangka. Karena mata rakyat sudah melihat dengan sangat jelas bahwa ada anggaran fiktif tidak jelas yang digelembungkan. Rakyat Jakarta juga ada kesabarannya. Orang macam Anies ini harus ditanya soal apa yang ia diamkan. Mungkin bukan dia yang keluarkan angka-angka itu, tapi itu adalah kewajibannya untuk menjelaskan karena dialah pemimpinnya. Rakyat tidak butuh alasan, rakyat butuh jawaban. Anies Baswedan adalah pelayan rakyat, bukan bosnya rakyat. KPK sejatinya adalah lembaga profesional, bukan lembaga keluarga. Jadi tahu kan yang menginginkan rakyat? Inilah KPK di mata rakyat.